Bagaimana kalau cara mengkuantifikasi gaya antar kawat yang sejajar berarus? Pada pertemuan selanjutnya kita telah mendiskusikan gaya Lorentz atau gaya yang ditimbulkan karena adanya medan magnet, dan medan magnetnya ini ditimbulkan karena keberadaan arus. Jika ada kawat yang dilihat arus jika ada kawat yang dialiri arus listrik, misalnya demikian, I1 ini, maka di sekitar kawat arus I1 ini ada medan magnet. Misalkan dalam hal ini medan magnetnya adalah B1. Ini. Kemudian ketika kita menggunakan gaya Lorentz, itu adalah F1 sama dengan I L cross B2, di mana L-nya ini sebenarnya adalah arah arus. Arah L ini adalah arah arus I1. Dengan demikian ketika I sama B-nya ini sudah tegak lurus, ya maka tinggal F1 sama dengan I1 L B2 sama dengan I L dalam kurung mu 0 I2 per 2 BA. Di sini B-nya adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2 yang dialiri arus I2 ini. Asumsi yang dipakai dalam kasus ini itu adalah kawatnya sangat panjang sehingga B-nya adalah ini mu 0 I2 per 2 BA. Dengan selanjutnya, jika ditentukan yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang antar kawat yang sejajar dengan jarak A ini, maka ini tinggal dibagikan aja. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah ini. Apa yang terjadi ketika kawat 1 dan kawat 2 ini sejajar? Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2 ini, medan magnet di posisi ini arahnya keluar sedangkan yang di I1 di komponen ini di I1 ini yang di medan magnet yang dihasilkan oleh I2 ini menarik ke sini, menarik ke arah bawah, sedangkan I1 di posisi ini, di posisi I2 ini akan menarik ke I2. Maka ketika ada arus sejajar yang dialiri kawat arus sejajar yang dialiri arusnya itu searah demikian, itu akan tarik menarik. F1-nya ke sini, F2-nya ke atas gitu. Namun sebaliknya ketika arah arusnya itu kebalikan, misalkan I2 itu ke atas, ke samping kiri, maka yang di bagian yang di B yang di sini, yang di komponen ini itu dia ini mendorong ke sana, mendorong mendorong I1 ke atas, sedangkan di B yang dihasilkan oleh I1 mendorong B2 ke bawah, sehingga akan menolak. Untuk penjabaran arah dari masing-masing medan magnet untuk kasus ini bisa dijabarkan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya bagaimana? Kalau pada kasus ini kan arah ini kan untuk gaya magnet, kalau jaraknya ini kalau B-nya ini jaraknya selalu sama dari, misalnya di komponen ini jaraknya A, sama ini juga A, ini juga A. Bagaimana kalau misalkan selanjutnya itu, bagaimana kalau misalkan
jaraknya itu berubah-ubah. Misalkan pada contoh ini, kawat panjang yang dari arus I2, I1 ini sangat panjang, misalnya dari arus I1 searah koordinat Y. Selain itu terdapat kawat persegi sisinya B, yakni ini kawat ini terletak pada bidang XY yang diakhiri arus I2, yakni ini diakhiri arus I2. Tuh. Hitung gaya magnet yang dialirkan I1 pada setiap kawat persegi panjang tersebut. Jadi gaya yang disebabkan oleh I1 pada kawat persegi ini. Pertama yang harus kita perhatikan adalah untuk menjawab persoalan ini, medan magnet yang dihasilkan oleh I1 pada di sisi kanan itu adalah masuk, maka digambarkan dengan cross, sedangkan pada sisi kiri itu adalah keluar atau mendekati pengamat atau yang biasa dilambangkan dengan dot semacam ini. Selanjutnya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, dengan menganggap bahwa arus listrik itu jempol atau ibu jari, dengan kemudian B-nya itu adalah semua jari, dengan terus kemudian tangan kanan ini akan menghadap ke arah mana gitu. Misal untuk yang arus ini, untuk yang komponen yang bagian ini, arah arusnya ke kanan, B-nya masuk, maka F-nya menghadap ke atas, maka itu adalah arah F-nya, yakni telapak tangan menghadap ke atas. Telapak tangan ini adalah F-nya, maka arahnya adalah ke atas ini, FB ini. Begitu pula dengan FAB, FA, dan FV ini. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan I1 pada komponen persegi untuk jarak kawat dengan kawat satu yang selalu sama. Dalam hal ini adalah FA dan FAB. Ini kan untuk yang FA sama FAB ini jarak kawatnya selalu sama. Nah, dari sini ke sini A. Ini misal A, dari sini ke sini A tetap. Kalau yang ini, yang di komponen ini adalah dari sini ke sini A plus B, dari sini ke sini A plus B, di sini juga sama. Yang agak unik itu ketika yang di komponen ini, yang komponen samping ini, dari sini ke sini, jaraknya berubah-ubah. Artinya B-nya juga akan berubah-ubah karena B sebagai fungsi jarak. Sebelum kita membahas itu, pertama kali kita mencoba menunjukkan ke komponen vektor yang akan kita gunakan. Vektor ke kiri adalah I, ke atas adalah J, masuk dan keluar adalah K. Kanan kiri adalah I, bawah atas adalah J, masuk keluar menggunakan K. Kaidahnya ini. Maka demikian, B di sebelah kanan itu adalah masuk, artinya K negatif, maka ini K negatif. Sedangkan arah arusnya karena pada komponen FA ini adalah ke atas, maka menggunakan J, komponen J. Dengan panjangnya adalah A. Dengan panjang kesininya adalah B. Ini adalah B, maka ini adalah B. Maka FA-nya sama dengan IL cross B, I-nya adalah I2 dari sini, B-nya, L-nya adalah B, BJ, arahnya J, cross mu 0 I1 per 2 pi A. Jaraknya ini adalah A. Arahnya adalah min K. Selanjutnya, J cross min K sama dengan min I. Ini. Sehingga arahnya ke FA-nya adalah
ke kiri. Ini sesuai dengan tadi, kalau arusnya searah dengan, kalau arusnya ada kawat sejajar yang arusnya searah maka akan tarik menarik. Jadi FA-nya arahnya ke sini, yang F ini yang disebabkan oleh ini arahnya ke kiri sehingga akan tarik menarik. Selanjutnya kita melanjutkan ke FAB. Mirip caranya dengan yang FA, namun B-nya atau L-nya, panjang dari L ini adalah arahnya adalah min J karena arahnya harusnya ke bawah. Min J ini tetap min K tetap. Dengan jaraknya diganti karena jaraknya ini adalah jarak ini sama, jarak kawat ini dengan kawat yang sangat panjang ini adalah A plus B, sehingga ini A plus B. Dengan demikian maka min J cross min K sama dengan I, sehingga FAB sama dengan ini. Arahnya ke samping kanan atau I positif. Ini untuk FA dan FAB. Selanjutnya, untuk gaya dengan jarak terhadap kawat satu yang selalu berubah, yakni pada FB kecil dan FB besar, yakni dari A ke A plus B, maka medan magnet yang disebabkan oleh kawat satu ialah B cross atau ini cross B vektor sama dengan mu 0 I1 per 2 pi X. X-nya ini dianggap dari A ke B plus A. Arahnya tetap min K. Tadi karena di daerah sini arahnya masuk sehingga min K. Selanjutnya, gaya dapat diestimasi melalui jika DFB ini, maka dengan menggunakan prinsip tadi IL cross B, I-nya adalah I2 yang karena yang mengalir di bagian sini adalah I2. Ininya adalah DX. Kalau kita mengambil komponen terkecil ini misalnya ada DX, arahnya I positif cross mu 0 I per 2 pi X, arahnya min K. I cross min K sama dengan J, maka arahnya ke atas ini. Sehingga ketika ini dijabarkan atau dikalikan sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi dx per X. Ini masih df, yakni N. Untuk mencari FB ini tinggal diintegralkan aja. Namun arusnya tidak bergantung pada jarak, maka yang diintegralkan adalah dx per X saja, arahnya tetap J. Maka dengan demikian maka integral dari dx per X adalah ln X, maka ketika dimasukkan komponen A sama A plus B nya maka akan berubah jadi ini. Ini sama dengan J. Dengan cara yang sama dan dengan berubah posisi yang sama, yakni arah arusnya ini berubah, yang ini I, yang komponen ini adalah min I, FB dapat dihitung sehingga menghasilkan ini sama, ini jadinya min J karena ini adalah I nya ini min I cross min K sama dengan min J dengan nilai yang sama. Maka FB kecil sama dengan min FB, jadi nilainya sama, FB besar maupun FB kecil, namun arahnya yang berbeda. Maka F ini sebenarnya F vektor, B kecil sama dengan min FB besar, vektor sama dengan ini min J. Tuh. Sehingga ketika dijumlahkan vektor F-nya, F yang di ininya, yang di komponen persegi ini dijumlahkan, maka FB besar sama FB kecil ini akan saling meniadakan. Artinya nanti tinggal komponen FA dan FAB, di mana FA dan FAB nilainya ini, maka tinggal dijumlahkan aja.